apapun yang diobrolkan berupa radikalisme, sehingga karena menurut mereka problem negeri ini adalah radikalisme, maka harus dijadikan deradikalisasi. Problem negeri ini yang paling besar adalah intoleransi, maka harus dibuat kebebasan untuk berpendapat. Problem negeri ini yang paling besar adalah hate speech, adalah orang-orang mabuk agama, Islam garis keras, sehingga perlu dibuat Islam moderat, perlu dibuat moderasi Islam, ataupun perlu dibuat pluralisme dan segala macam. Ini semua adalah kata-kata bohong yang digunakan untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang mereka sembunyikan. Kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat supaya nggak ada yang ngeliat nih. Nah, mereka bikin namanya distraction. Mereka bikin agar orang fokusnya ke tempat yang lain, supaya yang mereka lakukan tuh nggak ketahuan. Mereka boleh melakukan kesadisan-kesadisan, mereka boleh melakukan kecurangan-kecurangan, ngambil keuntungan dari transaksi-transaksi gelap ataupun transaksi-transaksi yang bersifat nista, transaksi-transaksi yang ya merusak ya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa problem negeri ini adalah masalah radikalisasi, masalah orang mabuk agama, yaitu untuk menutupi apa? Ada masalah LGBT, ada masalah narkoba, ada masalah judi, dan orang-orang yang mengambil keuntungan dari itu semua, pembunuhan dan seterusnya. Ini bukan hanya terjadi pada saat ini aja, tapi udah terjadi dari zaman dulu. Fir'aun punya kejahatan, orang-orang kafir Quraisy mereka punya kezaliman, Namrud punya kejahatan, punya kezaliman, tapi mereka berusaha untuk menutupi itu semua dengan membuat suatu false flag, membuat satu bendera palsu. Jadi orang ngelihatnya masalah kita nih ini, padahal masalah kita bukan ini, tapi masalah kita adalah sesuatu yang mereka lakukan itu. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa lihat, justru orang-orang yang dikatakan radikal, orang-orang yang dikatakan hate speech, orang-orang yang dituduh sebagai orang-orang yang intoleran, justru selama ini ya tidak merugikan negara sama sekali. Mereka tidak pernah atau tidak mungkin, kalau bahasa saya, melakukan peristiwa-peristiwa yang bersifat sadis. Karena di dalam agama itu kalau orang ngerti, justru dia tidak boleh berbuat kekerasan. Memperjuangkan Islam itu tidak boleh menggunakan anarkis, memaksa aja nggak boleh, apalagi menggunakan anarkis atau fisik. Ketika kita nggak suka sesuatu, kita bisa terima, karena begitulah Islam mengajarkan. Islam mengajarkan bahkan kalau kamu sama orang yang berlainan agama sama kamu aja, kamu nggak boleh untuk serta-merta mengganggu mereka, gitu maksudnya. Apalagi kalau misalnya perbedaan itu cuma ada perkara-perkara yang kecil, gitu kan ya. Artinya siapa yang mempraktekkan selama ini seperti toleransi, mempraktekkan kedamaian, mempraktekkan pendidikan, mencoba untuk mendidik anak-anak supaya jauh daripada LGBT, jauh daripada narkoba, jauh daripada pergaulan bebas, ya justru selama ini yang melakukan adalah para ulama. Yang melakukan adalah orang-orang muslim, kelompok-kelompok Islam. Nah, selama ini justru yang melakukan apa? Korupsi yang sudah ber-TT nilainya, meloloskan koruptor gitu ya. Lalu kemudian membunuh secara sadis, lalu membuat orang susah, curang dalam kekuasaan, penyalahgunaan jabatan dan wewenang, lalu kemudian tidak amanah, berbohong dan seterusnya. Siapa yang melakukan? Justru orang-orang yang menganggap bahwa problematika umat itu, problematika negeri itu adalah tadi radikalisme, intoleransi, hate speech dan seterusnya. Untuk apa? Untuk nutupin borok-borok mereka, untuk nutupin kejahatan-kejahatan dan kezaliman-kezaliman mereka, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Jadi teman-teman sekalian, ini cuma sebuah edukasi bagi kita, bahwasanya apa yang terlihat oleh mata belum tentu yang terjadi yang nyata.